mengisahkan seorang lelaki mapan yang jatuh hati pada janda anak satu. Si lelaki malah tergoda oleh anak janda itu. Bagaimana keseruan ceritanya? Simak di CR, Cerpen Romantis Channel. Cuma mengingatkan, jangan lupa subscribe ya, dan nyalakan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Memoris. Malam ini serasa gerah, keringat pun bercucuran keluar dari badan. Aku seka yang terlihat dengan tisu. Ya, malam ini aku lagi lembur, mengerjakan tugas yang belum selesai tadi siang. Perkenalkan, nama saya Udin, usia 35 tahun. Punya wajah cukup ganteng, tapi masih bujang, karena memang belum ada yang cocok. Dulu pernah mau nikah, tapi gagal karena adanya banyak masalah. Memoris, aku bekerja di sebuah kantor swasta di kotaku. Ya, cukup lumayan, bisa menghidupiku, dan aku pun bisa menyisihkan untuk ditabung. Persiapan kalau besok-besok ketemu jodoh dan untuk menikah. Teman-teman kantorku pun terkadang mengejekku, kapan nikah, kapan nikah, hingga aku pun bingung untuk menjawabnya. Mau apa lagi? Memang sampai sekarang aku belum ketemu jodohku. Memoris, sore itu aku pulang kantor, biasa naik motor kesayanganku. Saat di jalan aku lihat seorang wanita sendirian mendorong motornya. Aku berhenti untuk menolongnya. "Kenapa motornya, Mbak? Kok didorong?" tanyaku. "Ini Mas, bocor," jawab dia. Ternyata bannya bocor. Aku bantu dia untuk nyari bengkel tambal ban. Aku tahu daerah sini karena memang setiap hari aku lewat sini. "Bengkelnya udah deket kok, Mbak," kataku pada mbaknya. Memoris. Akhirnya kita pun sampai di tukang tambal ban. Aku ngos-ngosan karena yang dorong motornya aku. Mbaknya aku suruh naik motorku. Sambil nunggu motornya ditambal, aku pun berkenalan dengan dia. Ternyata namanya Leni, seorang janda anak satu. Aku tanya umurnya, 45 tahun. Tapi aku lihat seperti masih gadis. Dia cantik, manis, tidak menandakan kalau usianya sudah 45 tahun. Memoris, setelah selesai di bengkel, aku pun pulang. Sebelum pulang, aku minta nomor HP dia. Dia juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah ditolong. Malam harinya pas lagi santai, aku coba WA dia. Langsung dibales. Kita pun ngobrol kesana kemari lewat WA. Aku pun jadi tahu kenapa dia jadi janda. Karena suaminya pergi entah kemana. Sudah 10 tahun tidak ada kabar. Aku juga jadi tahu kalau anaknya udah gadis usia 18 tahun. Memoris, suatu hari aku memberanikan diri ke rumah Leni. Seperti anak muda yang mau apel pacarnya, ada perasaan dak-dikduk di jantungku. Tapi tekadku sudah bulat, aku pun kesana. Dan tak lama, aku tiba di rumahnya. Aku lihat dia lagi duduk santai di teras rumah, sambil main HP. Mas Udin, masuk Mas, sambut Mbak Leni. "Iya Mbak, di depan aja Mbak. Kalau di dalam takut gerah," jawabku singkat. Kita pun ngobrol di teras depan rumah. Memoris, tak lama kita ngobrol, keluar dari rumah seorang wanita remaja yang sangat cantik dan lebih cantik dari Leni.
"Perkenalkan mas, ini anak saya, namanya Sari," kata Leni sambil menarik tangan anaknya. "Wah, udah gede ya Mbak Sarinya," jawabku. Kita pun ngobrol bertiga. Aku jadi tahu kalau mereka tinggal berdua di rumah ini. Leni bekerja di pasar. Dia punya kios sembako yang cukup ramai. Sari anaknya kadang-kadang juga ikut membantu di pasar sepulang kuliah. Memoris, seiring berjalannya waktu, ada kecocokan antara aku dan Leni. Biarpun usia kita beda 10 tahun. Akhirnya aku pun menikah dengan Leni. Setelah menikah, aku tinggal di rumah mereka. Hari-hari kita jalani dengan kebahagiaan. Kehidupan di ranjang pun tidak ada masalah. Rutinitas kami pun berjalan seperti biasa. Di pagi hari aku ke kantor, Leni ke pasar, anaknya Sari pergi kuliah. Memoris, hari Sabtu dan Minggu, kantorku libur. Kuliah Sari pun juga sama, Sabtu dan Minggu libur. Saat libur, aku dan Sari di rumah berdua, sementara Leni istriku di pasar. Sari orangnya tidak suka keluar rumah. Kalau pas lagi libur, Sari sering di rumah. Aku pun tak sengaja sering melihat Sari tidur siang di kamarnya, pakai celana pendek dan kaos ketat. Ya, aku sering melihat itu karena pintu kamarnya tidak pernah ditutup. Memoris, akhirnya bencana itu pun tiba. Aku sebagai lelaki tak kuat menahan godaan. Tanpa pikir panjang, aku masuk kamar Sari. Dia meronta-ronta dan aku pun mengancam dia. Akhirnya hal itu pun terjadi. Aku pun seperti orang kesetanan, berbuat dengan anak dari istriku sendiri. Memoris, 1-2 kali melakukan tidak ketahuan. Hingga akhirnya Leni pun tahu perbuatan bejatku pada anaknya si Sari. Dia muntap, marah semarah-marahnya. Aku pun dilaporkan ke polisi dan aku pun masuk penjara. Penyesalan pun datang kala aku sudah di penjara. Aku hanya bisa menangis dan begitu menyesal telah berbuat seperti itu kepada anak dari istriku sendiri. Nasi sudah menjadi bubur, aku pun harus menanggung atas apa yang sudah aku lakukan. Sungguh tak pantas dan begitu bejat seorang lelaki menggagahi anak dari istrinya sendiri. Sebagai orang tua, harusnya membimbing dan menjadi panutan, bukan malah menghancurkan masa depan.